Hari ini bukan sekadar pergantian tanggal. Ada momen yang terlihat biasa, tetapi memikul makna yang besar bagi jiwa. Ini bukan tentang kalender, melainkan tentang arah hidup. Kita sering melewati hari-hari penting tanpa sadar. Namun satu Rajab datang seperti ketukan halus pada pintu hati. Ia tidak memaksa, tetapi mengundang. Ia tidak berteriak, tetapi menenangkan. Jika kamu sedang lelah, ini seperti jeda yang Allah berikan. Jika kamu sedang kosong, ini seperti cahaya yang mulai masuk. Maka, tenangkan diri, karena kita akan memulai dengan pelan. Satu Rajab adalah awal, dan awal selalu lebih penting daripada yang kita kira. Banyak perubahan besar lahir dari langkah kecil yang jujur. Para ulama menyebutnya pintu perubahan nasib seorang hamba. Bukan karena Rajab itu sihir, tetapi karena Allah memuliakannya. Ketika Allah memuliakan waktu, maka kesempatan taubat menjadi lebih dekat. Ketika kesempatan menjadi dekat, hati lebih mudah kembali. Disinilah Stoik mengajarkan kita untuk tidak sibuk mengeluh, tetapi memilih respon. Respon terbaik di awal Rajab adalah sadar, bukan reaktif. Respon terbaik adalah kembali, bukan membandingkan. Respon terbaik adalah diam sejenak, lalu berdoa. Bayangkan, hari ini banyak orang berjalan seperti biasa. Ada yang mengejar target, ada yang mengejar uang, ada yang mengejar validasi. Tetapi ada juga orang yang diam, lalu membenahi batinnya. Di balik diam itu ada kekuatan yang tidak terlihat. Karena yang menguatkan hidup bukan hanya strategi, tetapi keberkahan. Rajab mengajarkan bahwa keberkahan sering datang lewat amalan yang sederhana. Amalan yang tidak dipuji manusia, tetapi dicintai Allah. Jika satu kalimat zikir membuat hati lurus, maka itu lebih berharga dari 1000 rencana tanpa iman. Kita tidak butuh dramatisasi. Kita butuh keteguhan. Dan keteguhan itu dimulai dari lisan yang mengingat Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, kita tidak tahu apakah Rajab tahun depan masih kita temui. Nafas tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Waktu tidak pernah berjanji menunggu kita siap. Karena itu, menunda taubat adalah pertaruhan yang diam-diam. Banyak orang ingin berubah nanti, padahal nanti tidak selalu ada. Rajab datang untuk memotong kebiasaan menunda. Ia mengajak kita kembali sekarang. Meski belum sempurna, tidak perlu menunggu hati suci. Cukup mulai membersihkan. Tidak perlu menunggu hidup tenang. Cukup mulai menenangkan. Tidak perlu menunggu kuat. Cukup mulai berserah. Karena Allah sering menguatkan setelah kita melangkah. Rajab bukan bulan biasa, karena Allah sendiri yang memuliakannya. Ia termasuk 4 bulan haram, yang kehormatannya dijaga sejak dahulu. Artinya, ada adab yang lebih tinggi, ada perhatian yang lebih halus. Para ulama menyebut Rajab sebagai bulan menanam amal. Lalu Sya'ban, bulan menyiram. Dan Ramadan, bulan memanen. Itu bukan sekadar ungkapan, itu cara melihat hidup dengan tertib. Orang yang ingin panen tanpa menanam hanya akan kecewa. Orang yang menanam dengan tenang akan memetik tanpa tergesa. Maka Rajab adalah undangan untuk menata dasar, bukan mengejar puncak. Dasar itu adalah tauhid dan kebiasaan baik. Dan kebiasaan baik lahir dari langkah kecil yang diulang. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan menyebut Allah agar batin tahu arah. Lalu kita ucapkan salam, karena kedamaian adalah inti dari perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memuji Allah, karena tanpa isenia, kita tidak akan sampai di hari ini. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad, karena beliau adalah teladan ketenangan yang paling jernih. Sebelum membahas amalan, kita lembutkan hati terlebih dahulu. Karena hati yang keras sulit menerima cahaya, meski ilmunya benar. Stoik mengajarkan, kendalikan yang bisa dikendalikan, dan lepaskan sisanya. Yang bisa kita kendalikan hari ini adalah niat dan lisan. Maka kita mulai dari sana. Selawat adalah pembuka yang lembut, dan seringkali menjadi kunci. Tidak ada amal yang lebih cepat naik selain amal yang diawali selawat. Selawat melatih hati untuk ingat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada jejak Nabi, ada jalan yang sudah pernah ditempuh. Niatkan selawat sebagai pembuka rezeki, penenang gelisah, dan penghapus dosa. Kita baca perlahan, agar hati ikut hadir, bukan hanya bibir. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Kita tidak mengejar banyak, kita tidak mengejar cepat, kita mengejar istiqomah. Karena satu kebiasaan kecil yang konsisten lebih kuat daripada ledakan semangat sesaat. Dan Rajab adalah waktu terbaik untuk memulai konsistensi itu. Rajab adalah bulan yang diagungkan, bahkan sebelum Islam datang. Allah menyebut adanya bulan-bulan mulia di antara 12 bulan. Dalam bulan-bulan mulia itu, kebaikan dilipat gandakan, dan dosa menjadi lebih berat nilainya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Ketika waktu dimuliakan, kita belajar menghormati diri kita sendiri, menghormati jiwa, agar tidak liar, dan menahan diri dari kelalaian. Stoik mengajarkan disiplin batin, dan Rajab mendukung disiplin itu. Kata Rajab berasal dari makna penghormatan dan pemuliaan. Dahulu pertikaian ditinggalkan, peperangan dihentikan, karena waktu ini mengajak manusia menahan diri. Maka menahan diri dari dosa adalah bentuk kehormatan paling nyata. Dan menahan diri itu dimulai dari kesadaran. Rajab adalah alarm rohani, bukan tekanan sosial. Ia tidak memaksa kamu terlihat saleh, tetapi mengajak kamu menjadi jujur. Banyak orang tampak baik, namun hatinya berantakan. Rajab mengajak kita merapikan yang tidak terlihat. Karena hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan pusat yang kuat. Pusat itu adalah Allah. Ketika pusat kuat, badai tidak membuat kita hancur. Ketika pusat lemah, angin kecil pun membuat kita panik. Maka Rajab adalah waktu menguatkan pusat. Kita tidak mengejar sensasi, kita mengejar stabilitas jiwa. Stabilitas jiwa lahir dari zikir yang pelan. Tetapi sekarang kita masuk ke amalan pertama. Tahlil penjaga hidup. Zikir ini ringan, tetapi dampaknya besar. Lafaznya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahal mulku wallahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia mengandung pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia mengandung pengakuan bahwa kerajaan dan pujian miliknya. Ia mengandung pengakuan bahwa hidup dan mati di tangannya. Ia mengandung pengakuan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini bukan kalimat hiasan, ini kalimat fondasi. Ketika fondasi benar, keputusan hidup menjadi lebih tenang, dan ketenangan itu adalah kekuatan. Setiap kali kita mengucapkannya, seolah kita berkata, Ya Allah, aku berserah. Berserah bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti sombong. Berserah bukan berarti pasrah tanpa langkah, tetapi pasrah setelah langkah. Stoik mengajarkan, jangan menggantungkan damai pada hasil, gantungkan pada sikap. Zikir ini menolong sikap itu. Rasulullah menganjurkan membacanya pada waktu-waktu tertentu. 10 kali setelah maghrib, 10 kali setelah subuh, dan dibiasakan setelah salat. Dalam riwayat disebut malaikat menjaga hamba yang membacanya. Kita tidak perlu berdebat panjang. Kita cukup mengamalkan dengan adab. Amalan kecil sering melahirkan perlindungan besar, dan Rajab adalah awal yang baik untuk memulainya. Hari ini tepat untuk menanam perlindungan. Banyak orang mencari rasa aman lewat banyak hal. Ada yang mengejar uang, ada yang mengejar nama, ada yang mengejar kekuasaan. Tapi rasa aman yang sejati tidak lahir dari hal yang rapuh. Rasa aman lahir ketika kita dekat dengan Yang Maha Menjaga. Zikir ini melatih kita untuk kembali kepada penjagaan Allah. Jika sejak awal Rajab kita membiasakan lisan, insya Allah langkah kita lebih ringan. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Kesempurnaan bukan syarat taubat. Yang menjadi syarat adalah kejujuran. Mulailah walau sedikit, karena sedikit yang istiqomah lebih dicintai daripada banyak yang putus. Dan disitulah kemenangan batin dimulai. Zikir kedua adalah tahlil Nabi Yunus, doa dari kegelapan. Lafaznya, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengucapkannya bukan di tempat nyaman. Ia mengucapkannya di 3 lapis gelap, malam, lautan, dan perut ikan. Tetapi justru di titik paling rendah itulah pertolongan Allah turun. Ini pelajaran stoik yang sangat jelas. Jangan menunggu kondisi ideal untuk kembali. Kondisi ideal sering tidak datang,
tetapi rahmat Allah selalu mungkin datang. Nabi Yunus tidak menyalahkan keadaan, ia mengakui diri. Ia tidak menuntut jawaban cepat, ia merendah. Ia tidak memamerkan doa, ia jujur. Kejujuran seperti itu menembus langit, dan Rajab adalah waktu terbaik untuk belajar jujur seperti itu. Kalimat ini mengajarkan 3 sikap besar. Pertama, tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada sandaran selain Allah. Kedua, pengagungan, subhanaka, engkau maha suci dan tidak pernah salah. Ketiga, pengakuan, ini kuntu minas zalimin, aku yang sering melampaui batas. Banyak doa tidak didengar bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati kita tidak hadir. Doa Nabi Yunus membuat hati hadir dengan sangat jelas. Rajab adalah bulan membuka lembaran baru, dan doa ini seperti menghapus coretan lama. Tidak ada hitungan kaku, tetapi ulama menganjurkan dibaca setiap hari. Bacalah pelan, resapi maknanya, dan biarkan air mata jika ia datang. Air mata yang jujur adalah bahasa yang dimengerti langit, dan ketenangan sering muncul setelah pengakuan. Kadang Allah menunda jawaban, bukan karena tidak cinta. Kadang Allah menunda karena ingin kita kembali lebih dalam. Stoik mengajarkan kesabaran sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Kesabaran dalam doa adalah latihan jiwa. Ketika jawaban belum datang, kita belajar menahan reaksi. Kita belajar tetap baik meski hasil belum terlihat. Kita belajar berjalan tanpa sorak-sorai. Dan justru di sana, Allah membentuk kita menjadi lebih kokoh. Rajab bukan hanya tentang zikir, tetapi tentang perubahan cara memandang hidup. Kita tidak lagi melihat penundaan sebagai penolakan. Kita melihatnya sebagai latihan, sebagai perlindungan, sebagai bentuk kasih. Kita tidak tahu apa yang Allah selamatkan dari kita, tetapi kita percaya Allah Maha Baik. Zikir ketiga adalah La ilaha illallah al-maliku al-haqul mubin. Ia disebut zikir kecukupan, rasa aman, dan pembuka rezeki. Banyak orang lelah bukan karena kurang harta, tetapi karena hati tidak pernah merasa cukup. Zikir ini menanamkan rasa cukup sebelum angka bertambah. Ia mengingatkan bahwa yang benar-benar memiliki segalanya hanyalah Allah. Manusia bisa memberi, tetapi Allah yang menggerakkan. Manusia bisa menutup pintu, tetapi Allah yang membuka jalan. Saat kita mengucapkan Al-Maliku Al-Haq, kita menyerahkan urusan masa depan kepada pemilik masa depan. Dan saat itu terjadi, kegelisahan mulai turun. Rajab cocok untuk zikir ini, karena Rajab adalah bulan menata niat rezeki. Rezeki yang berkah lebih menenangkan daripada rezeki yang banyak. Banyak orang bekerja keras panjang tahun, tetapi tetap merasa kurang. Itu karena yang dicari bukan sekadar rezeki, tetapi ketentraman. Ketentraman tidak selalu mengikuti banyaknya harta. Kadang, ketentraman datang saat Allah mengubah cara kita memandang. Zikir ini biasa dibaca 100 kali, dan bisa dibagi sesuai kemampuan. Kita tidak sedang mengejar target angka. Kita sedang melatih konsistensi, baca perlahan, bukan cepat, agar hati ikut mengerti. Tanamkan keyakinan, apa yang Allah tetapkan untukku tidak akan tertukar. Keyakinan ini merapikan jiwa yang sering gelisah. Kita tidak lagi iri pada jalan orang lain. Kita tidak lagi takut tertinggal. Kita berjalan dengan ritme yang Allah tetapkan. Dan itu cukup. Kecukupan adalah kemerdekaan batin. Zikir keempat adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan sekadar kalimat. Ini identitas. Ia menyatukan tauhid dan teladan. Dengan kalimat ini, kita menyatakan hidup mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah menjanjikan cahaya bagi yang membiasakannya dengan ikhlas. Cahaya itu bukan untuk pamer, tetapi sebagai tanda keselamatan. Rajab adalah bulan meluruskan arah hidup. Dan arah itu jelas ketika kita menegaskan syahadat. Ketika arah jelas, keputusan menjadi tenang. Ketika keputusan tenang, hidup lebih teratur. Bacalah 100 kali, atau sesuai kemampuan. Yang penting hadirnya hati. Stoik mengajarkan ketetapan pada prinsip. Prinsip tertinggi kita adalah tauhid dan sunnah. Dan prinsip itu menenangkan ketika dunia berubah-ubah. Zikir kelima adalah inti tauhid.
La ilaha illallah, ia pendek, tetapi paling agung. Ia memutus sandaran palsu dan mengikat hati pada Allah. Rasulullah menyebutnya zikir terbaik. Dalam banyak riwayat disebut, kalimat ini dengan ikhlas menjadi sebab keselamatan. Ikhlas berarti tidak mencari pujian manusia. Ikhlas berarti tidak menjadikan agama sebagai panggung. Ikhlas berarti hati benar-benar butuh kepada Allah. Rajab adalah waktu memperbaiki akar, bukan hanya ranting. Akar kita adalah tauhid. Jika akar kuat, ranting amal akan tumbuh dengan sendirinya. Kita tidak perlu memaksa tampak baik. Kita cukup menjadi jujur dan konsisten. Dan konsistensi itu dimulai dari kalimat tauhid yang kita ulang dengan sadar. Sahabatku, 5 zikir ini seperti paket keselamatan. Ia menenangkan dunia, menerangi kubur, dan memuliakan akhirat. Namun jangan biarkan ia berhenti sebagai tontonan. Jadikan ia kebiasaan, meski kecil. Mulai dari yang paling mudah bagimu hari ini. Setelah subuh, setelah maghrib, atau saat perjalanan, pilih satu waktu. Stoik mengajarkan, perubahan besar terjadi saat rutinitas kecil dijaga. Allah tidak menuntut kita langsung sempurna. Allah hanya ingin kita kembali, lalu bertahan. Tulis di komentar 1, hajat terbaikmu di bulan Rajab ini, agar kita saling mengaminkan. Bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi itu jalan pulang mereka. Dan jangan lupa subscribe channel Kata Abadi, karena kita akan berjalan bersama, pelan, tenang, dan terus kembali kepada Allah. Rajab mengajarkan kita bahwa waktu adalah amanah, bukan sekadar angka. Jika kita menganggap hari ini biasa, kita akan melewatkannya tanpa bekas. Tetapi jika kita menganggapnya peluang, kita akan menanam sesuatu untuk masa depan. Stoik mengajarkan bahwa hidup dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Rajab memperkuat pelajaran itu dengan suasana ruhani yang lebih lembut. Kita tidak sedang mengejar sensasi ibadah, kita sedang membangun disiplin batin. Disiplin batin adalah kemampuan menahan diri saat nafsu memanggil. Disiplin batin adalah kemampuan kembali saat hati tergelincir. Setiap kali kita memilih zikir daripada keluh, kita sedang menang. Dan kemenangan seperti itu tidak selalu terlihat, tetapi sangat terasa. Banyak orang menunggu motivasi untuk berubah, padahal motivasi mudah padam. Yang lebih kuat dari motivasi adalah kebiasaan. Rajab adalah kesempatan membangun kebiasaan, bukan sekadar semangat. Kebiasaan lahir dari jadwal yang sederhana dan realistis. Jika kamu merasa berat, kecilkan targetnya, bukan berhenti. Allah tidak meminta lompatan besar, Allah meminta langkah yang jujur. Stoik mengingatkan, kendalikan yang bisa kamu kendalikan hari ini. Hari ini kamu bisa mengendalikan lidahmu untuk menyebut Allah. Hari ini kamu bisa mengendalikan pandanganmu agar tidak liar. Hari ini kamu bisa mengendalikan niatmu agar lebih lurus. Jika hari ini kamu menang kecil, besok kamu akan lebih stabil. Rajab juga mengajarkan kita untuk menghormati proses. Menanam tidak langsung memanen, dan itu bukan kegagalan. Menanam adalah bagian paling menentukan. Meski tidak ada yang bertepuk tangan, saat menanam, kita belajar ikhlas karena belum ada hasil. Saat menanam, kita belajar sabar karena belum ada bukti. Saat menanam, kita belajar tawakal karena tidak semua bisa kita atur. Kita hanya menaruh benih, Allah yang menumbuhkan. Itu sebabnya Rajab terasa hening, karena ia mengajak kita bekerja dalam diam. Banyak amal besar lahir dari sunyi yang panjang, dan sunyi yang panjang sering menjadi tempat Allah membentuk hati. Bila kamu sering merasa hidup tidak berubah, mungkin karena rutinitasmu tidak berubah. Rajab datang untuk mengganggu rutinitas lama yang membuat hati beku. Bukan dengan cara keras, tetapi dengan ajakan lembut. Kembalilah, kata Rajab, tanpa menyalahkan masa lalumu. Stoik mengajarkan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi sikap hari ini bisa diluruskan. Kita tidak perlu menanggung rasa bersalah sebagai beban seumur hidup. Rasa bersalah cukup dijadikan tanda, lalu arahkan pada taubat. Taubat adalah keberanian moral, bukan tanda kelemahan. Taubat adalah keputusan untuk kembali kepada yang benar. Dan keputusan itu dimulai dari detik ini,
bukan dari nanti. Ada orang yang terlihat kuat karena tidak pernah menangis, padahal hatinya kering. Ada orang yang menangis di hadapan Allah dan justru menjadi paling kuat. Kekuatan yang sejati adalah kemampuan kembali saat jatuh. Rajab memuliakan orang yang kembali, meski jalannya pelan. Kita tidak berlomba dengan manusia, kita berlomba dengan kelalaian diri sendiri. Stoik mengajarkan untuk tidak sibuk mengukur diri dari pandangan orang lain. Allah melihat hati yang berusaha, bukan citra yang dibangun. Maka jangan takut memulai, meski kecil. Jangan malu dengan langkah awal yang sederhana, karena langkah kecil yang ikhlas sering membuka pintu besar yang tidak kita sangka. Rajab disebut bulan aman, tetapi aman bukan berarti bebas dari ujian. Aman berarti Allah membuka pintu rahmat bagi yang mau mengetuk. Aman berarti kesempatan taubat lebih luas bagi yang mau kembali. Aman berarti hati punya ruang untuk bertumbuh tanpa terus dihukum oleh masa lalu. Kita sering keras pada diri sendiri, lalu lupa bahwa Allah Maha Pengampun. Stoik mengajarkan keseimbangan antara tegas dan tenang. Tegas untuk meninggalkan dosa, tenang untuk memulai lagi. Jangan jadikan kegagalan masa lalu sebagai identitas. Jadikan itu pelajaran, lalu berjalan. Rajab adalah waktu untuk menamai ulang dirimu sebagai hamba yang kembali. Dan itu jauh lebih indah daripada hamba yang putus asa. Jika kamu ingin Rajabmu berbeda, buatlah satu keputusan yang tidak bisa ditawar. Keputusan itu sederhana, tetapi jelas. Aku akan mengingat Allah setiap hari. Tidak perlu menunggu mood, tidak perlu menunggu lapang. Pilih satu waktu yang paling mungkin kamu jaga. Setelah subuh, atau setelah maghrib, atau sebelum tidur, pilih salah satu. Lalu jadikan itu pagar, bukan pilihan opsional. Stoik menyebutnya komitmen pada prinsip, bukan perasaan. Perasaan berubah-ubah, tetapi prinsip menstabilkan. Saat kamu menjaga pagar ini, kamu sedang menjaga pintu hatimu. Dan ketika pintu hati terjaga, hidup terasa lebih teratur. Kita juga perlu memahami bahwa Rajab bukan kompetisi jumlah. Kadang kita tergoda menghitung banyaknya bacaan, tetapi lupa menghadirkan makna. Zikir yang paling kuat adalah zikir yang membuat hati tunduk. Jika lisan cepat tetapi hati kosong, kita hanya bergerak di permukaan. Namun jika lisan pelan tetapi hati hadir, itu jauh lebih dalam. Stoik mengajarkan kualitas tindakan, bukan keramaian tindakan. Allah pun menilai keikhlasan, bukan kebisingan. Maka baca perlahan, resapi, dan jangan terburu-buru. Biarkan setiap kalimat turun dari kepala ke dada. Saat kalimat sudah sampai ke dada, ia akan mengubah perilaku. Dan perubahan perilaku adalah bukti zikir yang hidup. Di awal Rajab, kita perlu membersihkan niat seperti membersihkan kaca. Kaca yang buram membuat cahaya tidak masuk. Meski matahari terang, niat yang buram membuat amal tidak terasa. Meski amalnya banyak, maka tanyakan pada diri sendiri, dengan jujur dan tenang, aku melakukan ini untuk siapa, dan aku berharap apa? Jika jawabannya masih bercampur, jangan putus asa. Campuran niat adalah penyakit manusiawi, dan obatnya adalah latihan. Latihan itu bernama muhasabah, lalu perbaikan kecil setiap hari. Stoik mengajarkan refleksi rutin sebagai cara hidup yang waras. Rajab menyediakan suasana untuk refleksi itu, dan refleksi yang jujur sering menjadi awal hijrah yang paling kuat. Banyak orang memulai Ramadan dengan semangat besar, lalu cepat lelah. Itu karena fondasinya tidak dibangun dari awal. Rajab adalah kesempatan membangun fondasi itu secara bertahap. Kita menanam ritme, bukan ledakan. Kita menanam ketenangan, bukan ketakutan. Kita menanam kedekatan, bukan sekadar target. Jika kamu ingin Ramadanmu kuat, latih dirimu dari sekarang. Latih bangun lebih tenang, latih salat lebih hadir, latih zikir lebih lembut. Stoik mengajarkan bahwa latihan kecil menyiapkan diri untuk beban besar. Ramadan adalah beban indah, tetapi tetap butuh kesiapan. Rajab adalah ruang latihan yang Allah berikan, maka jangan sia-siakan ruang latihan ini. Sekarang kita kembali pada selawat sebagai pembuka perjalanan. Selawat bukan hanya kalimat, tetapi cara menata cinta dan adab. Cinta kepada Nabi melunakkan hati yang keras oleh dunia. Adab kepada Nabi
meluruskan cara kita meminta kepada Allah. Selawat juga mengingatkan kita bahwa kita punya teladan dalam menghadapi ujian. Nabi tenang saat dihina, sabar saat disakiti, dan lembut saat menang. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang terjaga. Stoik mengajarkan keteguhan dalam badai, dan Nabi menunjukkan bentuk paling mulia dari keteguhan. Maka ketika kita berselawat, kita sedang meminta Allah menurunkan ketenangan seperti yang beliau miliki. Kita sedang meminta akhlak yang stabil, bukan emosi yang liar. Dan kestabilan itu membuat hidup terasa lebih ringan. Bacalah selawat dengan hati yang tidak menuntut hasil instan. Selawat itu seperti mengetuk pintu rahmat dan mengetuk butuh kesabaran. Kadang pintu terbuka cepat, kadang Allah menundanya untuk mengajar kita menunggu. Menunggu dengan iman adalah latihan yang mahal. Stoik mengajarkan untuk tidak tergantung pada hasil yang tidak pasti. Kita melakukan yang benar, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Selawat melatih pola itu dengan lembut. Saat lisan mengulang, hati belajar percaya. Saat hati percaya, gelisah turun perlahan. Jangan remehkan dampak pengulangan yang ikhlas. Pengulangan yang ikhlas bisa mengubah suasana batin dalam hitungan hari. Dan perubahan batin adalah rezeki yang sering tidak disadari. Ada orang yang ingin rezeki dibuka, tetapi hatinya kasar. Ada orang yang ingin doa dikabulkan, tetapi lidahnya sering menyakiti. Rajab mengajak kita menata dari dalam, bukan sekadar menuntut dari luar. Selawat membantu menata dari dalam, karena ia membiasakan lidah pada kata baik. Kata baik melatih hati pada rasa lembut. Rasa lembut membuat kita mudah memaafkan. Dan memaafkan membuat jiwa lapang. Stoik mengajarkan bahwa dendam adalah beban yang kita bawa sendiri. Selawat menolong kita menurunkan beban itu. Karena saat kita ingat Nabi, kita ingat betapa luas sabarnya. Lalu kita malu untuk terus sempit. Maka selawat bukan hanya ibadah, tetapi terapi jiwa. Jika kamu merasa jauh dari Allah, jangan mulai dengan menghukum diri. Mulailah dengan kembali, walau setitik. Selawat adalah setitik yang sangat mudah, tetapi sangat bermakna. 1 selawat adalah 1 langkah pulang. 10 selawat adalah 10 langkah pulang. Dan 100 selawat adalah jalan pulang yang mulai terasa. Stoik mengajarkan bahwa arah lebih penting daripada kecepatan. Jika arahmu sudah benar, meski pelan, kamu sedang menang. Selawat menjaga arah itu tetap lurus. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekadar urusan dunia. Hidup adalah perjalanan menuju Allah dengan adab dan cinta. Maka jangan menunggu merasa layak untuk berselawat. Justru, berselawatlah agar kamu dilayakkan oleh rahmat. Selawat juga mengajarkan rasa syukur yang tenang. Syukur bukan hanya saat hidup mudah, tetapi saat hidup masih diberi kesempatan. Hari ini kamu masih bisa menyebut nama Nabi. Itu sudah nikmat. Hari ini kamu masih bisa menunduk dalam doa. Itu sudah karunia. Banyak orang diberi dunia, tetapi tidak diberi rasa butuh pada Allah. Rasa butuh adalah nikmat yang membuat hati tidak sombong. Stoik mengajarkan kerendahan hati sebagai jalan kebijaksanaan. Selawat menuntun kita pada kerendahan hati itu, karena kita sadar kita hanyalah pengikut, bukan sumber kebenaran. Kita belajar, kita memperbaiki, kita kembali. Dan dalam proses itu, Allah mencintai usaha yang tulus. Selawat juga bisa menjadi jembatan saat hati kering. Ada hari ketika kita ingin berdoa, tetapi kata-kata hilang. Ada hari ketika kita ingin menangis, tetapi air mata tidak keluar. Di hari seperti itu, selawat menjadi pegangan yang sederhana. Kamu cukup mengulangnya, dan biarkan hati mengikuti pelan-pelan. Stoik mengajarkan bahwa tindakan mendahului rasa. Kadang kita tidak merasa baik dulu, tetapi kita bertindak baik dulu. Setelah itu, rasa baik akan menyusul. Selawat bekerja dengan cara itu. Ia tidak menunggu mood, ia menuntun mood. Ia tidak menunggu hati siap, ia menyiapkan hati. Maka jangan takut saat hatimu terasa kosong. Selawat sering menjadi awal terisinya ruang itu. Sekarang kita kaitkan selawat dengan tujuan Rajab. Rajab adalah bulan menanam, dan selawat adalah benih yang lembut. Benih ini menumbuhkan cinta, dan cinta menumbuhkan ketaatan. Ketaatan yang lahir dari cinta
lebih kuat daripada ketaatan yang lahir dari takut. Stoik mengajarkan bahwa ketakutan membuat kita rapuh, cinta membuat kita kokoh. Karena ia memberi makna, ketika kamu cinta pada Nabi, kamu akan ingin meniru akhlaknya. Meniru akhlaknya berarti menahan amarah, menjaga lisan, dan memaafkan. Itulah disiplin batin yang paling nyata. Disiplin itu tidak selalu terlihat di masjid, tetapi terlihat di rumah dan pekerjaan. Dan Allah mencintai hamba yang akhlaknya membaik, bukan hanya ritualnya ramai. Niatkan selawat sebagai pembuka pintu untuk 5 zikir yang kita bahas. Selawat seperti mengetuk, zikir seperti masuk dan menetap. Selawat seperti menyapa, zikir seperti berbicara lebih dalam. Jangan terburu-buru menilai dirimu dari seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Nilailah dirimu dari seberapa konsisten kamu kembali. Stoik mengajarkan konsistensi sebagai pondasi karakter. Karakter dalam Islam adalah akhlak yang stabil. Stabil bukan berarti tidak pernah sedih, tetapi tahu cara kembali ketika sedih. Selawat mengajarkan cara kembali yang lembut, dan kelembutan adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Saat kamu bisa lembut, kamu tidak mudah meledak. Saat kamu tidak mudah meledak, hidupmu lebih damai. Damai adalah rezeki yang sering tidak dihitung, tetapi paling dirindukan. Bila kamu ingin memulai hari, mulai dengan selawat. Bila kamu ingin menutup hari, tutup dengan selawat. Bila kamu ingin menenangkan gelisah, ulangi selawat dengan pelan. Ini bukan ritual kosong. Ini latihan fokus. Stoik menyebut fokus sebagai kekuatan mental. Zikir dan selawat melatih fokus. Karena lidah dan hati diarahkan pada satu pusat. Saat pusatmu Allah, hal kecil tidak mudah mengguncangmu. Saat pusatmu manusia, komentar kecil bisa merobohkanmu. Maka latih pusatmu dari sekarang. Rajab adalah waktu menatap pusat itu dengan lebih serius. Selawat adalah pintu yang mudah dibuka kapan saja. Kamu bisa membacanya di kendaraan, di sela pekerjaan, di sebelum tidur. Dan setiap kali kamu membacanya, kamu sedang menambah cahaya kecil dalam hari. Kita akan melanjutkan setelah ini dengan pendalaman zikir pertama. Secara lebih rinci dan bertahap, kita akan uraikan adabnya, ritmenya, dan bagaimana ia membentuk ketenangan. Tetapi sebelum itu, ingat satu prinsip penting. Allah tidak menilai cepat atau lambatnya langkahmu. Allah menilai arah dan ketulusanmu. Stoik mengajarkan bahwa hidup tidak perlu gaduh untuk menjadi kuat. Kuat itu tenang, kuat itu konsisten, kuat itu tidak tergantung pada tepuk tangan. Maka jangan biarkan Rajabmu menjadi ramai di awal, lalu hilang di tengah. Bangunlah kebiasaan kecil, lalu jaga dengan lembut. Jika kamu jatuh, bangun lagi tanpa drama. Jika kamu lupa, ingat lagi tanpa mengutuk diri. Karena Allah mencintai hamba yang kembali berkali-kali. Dan Rajab adalah bulan yang mengajari kita seni untuk kembali. Zikir pertama yang kita tanam di bulan Rajab adalah tahlil yang menegaskan pusat hidup kita. Kalimat ini mengembalikan arah hati yang sering tercerai oleh banyak keinginan. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Bukan sekadar lafaz, tetapi pernyataan eksistensi. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang layak mengendalikan hidup kita selain Allah. Saat dunia menekan, kalimat ini melapangkan dada. Saat manusia mengecewakan, kalimat ini menegakkan punggung. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Tahlil mengajarkan hal yang sama, tetapi dengan iman. Kita menerima bahwa kekuasaan mutlak bukan di tangan kita. Dari penerimaan itu, lahir ketenangan yang jujur. Dan ketenangan itulah awal kekuatan sejati. Lahal mulku walahul hamdu mengingatkan bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Harta, jabatan, kemampuan, bahkan napas hanyalah amanah sementara. Ketika kita sadar itu titipan, kita berhenti menggenggam terlalu keras. Menggenggam terlalu keras membuat hati tegang dan mudah patah. Stoik mengingatkan bahwa keterikatan berlebihan adalah sumber penderitaan. Zikir ini memotong akar keterikatan itu dengan lembut. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia, tetapi menempatkannya di tangan, bukan di hati. Saat dunia di tangan, kita bisa menggunakannya dengan bijak. Saat dunia di hati, ia akan menguasai kita.
Rajab mengajak kita memindahkan posisi itu secara perlahan. Dan tahlil ini adalah alat yang sangat efektif. Yuhyi wa yumit mengajarkan keberanian menghadapi realitas hidup dan mati. Hidup dan mati bukan hasil kecerdikan manusia. Hidup dan mati adalah ketetapan yang tidak bisa ditawar. Stoik mengajarkan untuk mengingat kematian agar hidup lebih jernih. Islam mengajarkan hal yang sama, tetapi dengan harapan mengingat mati bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meluruskan prioritas. Saat kita sadar hidup sementara, kita tidak menunda kebaikan. Saat kita sadar mati pasti datang, kita tidak sombong dengan pencapaian. Rajab adalah waktu yang tepat untuk melatih kesadaran ini, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan. Karena orang yang siap mati dengan iman, justru hidupnya lebih tenang. Dan tahlil ini menanam kesiapan itu perlahan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, menutup tahlil dengan keyakinan penuh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk yang kita anggap mustahil. Kalimat ini mengembalikan harapan yang hampir padam. Saat usaha terasa buntu, keyakinan ini menjadi pegangan terakhir. Stoik mengajarkan menerima batas kemampuan manusia. Tahlil melengkapinya dengan percaya pada kemampuan Allah. Kita berhenti memaksa hasil, tetapi tetap berusaha. Kita berhenti mengatur segalanya, tetapi tidak menyerah. Ini keseimbangan yang sulit, tetapi sangat menenangkan. Rajab melatih kita berada di titik keseimbangan itu, dan setiap pengulangan tahlil menguatkan otot sabar di dalam jiwa. Sabar yang tidak pasif, tetapi sadar. Zikir ini ringan di lisan, tetapi berat di makna. Ringan diucapkan, berat jika benar-benar dihayati. Banyak orang membaca cepat, tetapi tidak tinggal di makna. Stoik mengajarkan untuk hadir sepenuhnya pada satu tindakan. Zikir pun perlu kehadiran seperti itu. Saat membaca tahlil, berhentilah sejenak setelah selesai. Biarkan maknanya turun ke dada. Rasakan bagaimana beban sedikit terangkat. Rasakan bagaimana kekhawatiran sedikit melunak. Ini bukan sugesti. Ini latihan batin. Latihan yang jika dilakukan rutin, membentuk karakter tenang, dan karakter tenang adalah fondasi hidup yang kuat. Rajab memberi ruang untuk melatih ini tanpa tekanan. Membaca tahlil setelah salat adalah cara menutup ibadah dengan pengakuan tauhid. Salat menggerakkan tubuh, tahlil meneguhkan hati. Keduanya saling melengkapi. Stoik mengajarkan ritual harian untuk menjaga stabilitas mental. Islam telah memberi ritual yang jauh lebih dalam. Ketika tahlil dibaca setelah salat, ia menjadi jangkar harian. Jangkar ini menahan kita agar tidak terseret arus dunia. 10 kali setelah maghrib dan subuh adalah latihan pagi dan malam. Latihan ini membingkai hari dengan tauhid. Apa yang dibingkai dengan tauhid lebih sulit rusak. Rajab adalah waktu terbaik membiasakan bingkai ini, karena awal yang baik sering menentukan akhir yang baik. Hadis tentang penjagaan malaikat bukan sekadar janji gaib. Ia adalah pengingat bahwa hidup tidak pernah benar-benar sendiri. Stoik mengajarkan kemandirian batin, tetapi iman menambahkan penjagaan ilahi. Kita berusaha, tetapi Allah menjaga. Kita melangkah, tetapi Allah mengawasi. Kesadaran ini menenangkan, bukan melemahkan. Kita tidak pasrah tanpa usaha. Kita tenang dalam usaha. Banyak kecemasan lahir karena merasa harus mengendalikan segalanya. Tahlil ini melepaskan ilusi kendali itu. Kita tetap bertanggung jawab, tetapi tidak panik. Dan hidup tanpa panik terasa jauh lebih lapang. Rajab adalah waktu tepat untuk menurunkan tingkat panik itu. Jangan menunggu hidup sempurna untuk memulai tahlil. Tahlil justru membantu hidup menjadi lebih tertata. Stoik mengajarkan memulai dari kondisi apapun. Islam mengajarkan hal yang sama dengan kelembutan. Jika hari ini hanya mampu membaca sedikit, itu cukup. Allah melihat konsistensi, bukan kehebatan. Jika hari ini terlewat, kembali esok tanpa rasa bersalah berlebihan. Rasa bersalah berlebihan sering membuat orang berhenti total. Rajab mengajarkan kembali tanpa drama. Kita jatuh, kita bangun, lalu melanjutkan. Tahlil menjadi tongkat saat kita goyah, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk ditopang. Dan orang yang ditopang oleh tauhid jarang benar-benar runtuh. Setelah tahlil pertama mulai terasa akrab,
Kita belajar mengaitkannya dengan masalah hidup. Saat rezeki terasa sempit, ulangi kalimat mulku. Saat takut kehilangan, ulangi yuhyi wa yumit. Saat merasa tidak mampu, ulangi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bukan mantra, ini pengingat arah. Stoik mengajarkan reframing pikiran saat krisis. Zikir melakukan reframing itu dengan cara yang lebih dalam. Kita tidak hanya mengubah pikiran, kita mengubah pusat kepercayaan. Dari diri ke Allah, dari makhluk ke pencipta. Dan perubahan pusat ini mengubah cara kita bereaksi. Masalah tetap ada, tetapi kita lebih tenang menghadapinya. Rajab adalah waktu ideal melatih pola ini, karena hati lebih reseptif di bulan mulia. Jika tahlil pertama adalah pagar keselamatan, maka tahlil Nabi Yunus adalah pintu keluar dari kesempitan. Setiap manusia punya fase terjebak dalam gelap. Gelap pikiran, gelap perasaan, gelap keadaan. Stoik mengajarkan menerima gelap tanpa melawan berlebihan. Nabi Yunus mengajarkan menerima gelap sambil kembali kepada Allah. Dua pelajaran ini bertemu dalam satu titik, kejujuran. Kejujuran mengakui bahwa kita tidak selalu kuat. Kejujuran mengakui bahwa kita bisa salah. Zikir Nabi Yunus lahir dari kejujuran total itu. Ia tidak menyalahkan keadaan, ia menyalahkan diri dengan lembut. Dan Allah menyukai kejujuran semacam ini. Rajab membuka ruang untuk kejujuran batin seperti itu. La ilaha illa anta, menegaskan kembali tauhid di tengah kesempitan. Saat terdesak, manusia sering mencari sandaran kemana-mana. Zikir ini menarik kembali sandaran itu kepada Allah. Stoik mengajarkan fokus pada hal yang esensial. Zikir ini memotong semua cabang sandaran palsu. Kita kembali pada satu pusat. Subhanaka mengajarkan adab dalam kesulitan. Kita tidak menuduh Allah salah. Kita mengakui bahwa kebijaksanaannya melampaui pemahaman kita. Stoik mengajarkan menerima takdir tanpa marah. Islam mengajarkan menerima takdir sambil memuliakan Allah. Ini penerimaan yang lebih utuh. Rajab mengajak kita belajar penerimaan ini dengan lembut. Ini kuntu minis zalimin adalah inti kerendahan hati. Mengakui salah adalah keberanian yang jarang dimiliki. Banyak orang lebih memilih membenarkan diri daripada memperbaiki diri. Stoik mengajarkan refleksi diri sebagai kebiasaan malam. Zikir ini adalah refleksi diri dalam bentuk doa. Kita tidak merendahkan diri secara destruktif. Kita merendahkan ego agar jiwa bisa bernapas. Saat ego turun, solusi sering muncul. Saat ego naik, masalah terasa buntu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan bukan dengan protes, tetapi dengan pengakuan. Rajab mengajarkan bahwa pengakuan adalah jalan keluar. Bukan pengakuan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan Allah Maha Lembut kepada hamba yang jujur. Zikir Nabi Yunus sangat cocok dibaca saat hati sesak. Saat doa terasa menggantung, ulangi zikir ini dengan pelan. Jangan mengejar jumlah, kejar kehadiran hati. Stoik mengajarkan mengatur napas saat cemas. Zikir ini bisa disertai napas yang tenang. Tarik napas perlahan, ucapkan dalam hati, hembuskan pelan. Tubuh ikut tenang, hati ikut lunak. Ini bukan teknik kosong. Ini cara menurunkan gelombang batin. Rajab memberi suasana yang mendukung latihan ini. Karena suasana ruhani lebih hening. Hening memudahkan kita mendengar suara hati. Dan suara hati yang jujur sering membawa kita kembali. Jangan takut membaca zikir ini. Meski dosamu terasa besar, justru zikir ini diciptakan untuk kondisi itu. Allah tidak menunggu kita bersih untuk mendekat. Allah mengajak kita mendekat agar dibersihkan. Stoik mengajarkan menerima diri apa adanya untuk berubah. Islam mengajarkan hal yang sama dengan rahmat. Zikir Nabi Yunus adalah jembatan antara kesalahan dan pengampunan. Ia tidak menghapus tanggung jawab, tetapi membuka pintu harapan. Rajab adalah bulan yang penuh pintu seperti ini. Pintu yang tidak berisik, tetapi terbuka lebar. Tinggal apakah kita mau melangkah. Dan melangkah sering dimulai dari satu kalimat yang jujur. Membaca zikir ini 3 kali sehari adalah latihan kesadaran. Pagi untuk menata niat, siang untuk meluruskan arah, malam untuk mengevaluasi. Stoik mengajarkan evaluasi harian sebagai kebiasaan bijak. Islam memberi zikir sebagai sarana evaluasi yang hidup. Saat membaca zikir ini, tanyakan pada diri sendiri, di bagian mana
aku tergelincir hari ini. Di bagian mana aku lupa, lalu serahkan kepada Allah tanpa membela diri. Penyerahan seperti ini menenangkan, karena kita berhenti berperang dengan diri sendiri. Rajab mengajarkan damai dengan diri, agar damai dengan Allah. Dan damai adalah kondisi jiwa yang paling subur untuk perubahan. Zikir Nabi Yunus juga melatih kesabaran dalam menunggu jawaban. Allah tidak selalu menjawab cepat, tetapi selalu menjawab tepat. Stoik mengajarkan ketahanan dalam ketidakpastian. Zikir ini mengajarkan hal yang sama, tetapi dengan iman. Kita menunggu sambil percaya. Percaya bahwa penundaan bukan penolakan. Percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu. Rajab adalah waktu menumbuhkan percaya ini. Percaya yang tenang, bukan percaya yang menuntut. Saat percaya sudah tertanam, hati tidak mudah goyah. Masalah tetap ada, tetapi kita lebih stabil. Dan stabilitas batin adalah kekayaan yang sering tidak disadari. Setelah hati mulai bersih oleh zikir taubat, kita masuk ke zikir kecukupan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin adalah pernyataan kedaulatan Allah. Ia menata ulang cara kita memandang rezeki. Stoik mengajarkan cukup sebagai sumber kebahagiaan. Islam menyempurnakannya dengan yakin pada pemberi rezeki. Kita berhenti mengukur hidup dengan perbandingan. Kita mulai mengukur hidup dengan keberkahan. Keberkahan tidak selalu terlihat, tetapi terasa. Terasa cukup, terasa aman, terasa tidak iri. Rajab adalah bulan melatih rasa cukup ini, karena rasa cukup adalah benteng dari banyak dosa. Dan zikir ini membangun benteng itu perlahan. Al-Malik mengingatkan bahwa kekuasaan hakiki bukan di tangan manusia. Jabatan bisa dicabut, pengaruh bisa hilang, tetapi kekuasaan Allah tidak berubah. Stoik mengajarkan tidak bergantung pada hal yang rapuh. Zikir ini memindahkan ketergantungan kita pada yang kokoh. Al-Haq mengingatkan bahwa kebenaran sejati tidak mengikuti selera manusia. Ia tetap benar meski tidak populer. Al-Mubin mengingatkan bahwa kejelasan akan datang pada waktunya. Kita tidak selalu langsung paham, tetapi Allah akan menyingkap. Rajab melatih kita bersabar, menunggu penyingkapan itu, tanpa panik, tanpa putus asa. Karena Yang Maha Jelas sedang bekerja, dan kita cukup percaya. Membaca zikir ini 100 kali sehari adalah latihan melepas kecemasan finansial. Bukan berarti kita berhenti bekerja, justru kita bekerja dengan lebih tenang. Stoik mengajarkan bekerja tanpa melekat pada hasil. Zikir ini menanamkan sikap itu dengan iman. Kita berusaha karena itu tanggung jawab. Kita tenang karena hasil bukan milik kita. Saat hati tenang, keputusan lebih jernih. Saat keputusan jernih, kesalahan berkurang, dan hidup pun terasa lebih terarah. Rajab memberi ruang untuk melatih pola ini. Karena banyak kegelisahan lahir dari rasa takut tidak cukup, zikir ini mengajarkan bahwa cukup adalah anugerah, bukan angka. Kita akan melanjutkan setelah ini dengan pendalaman zikir kecukupan dan keamanan, serta bagaimana ia membentuk ketenangan jangka panjang. Ingat satu hal sebelum kita lanjut, perubahan besar jarang datang dari langkah dramatis. Perubahan besar datang dari latihan kecil yang setia. Stoik mengajarkan kesetiaan pada proses. Islam mengajarkan istiqomah, meski sedikit. Rajab adalah sekolah istiqomah yang lembut. Jangan terburu ingin sempurna, cukup jujur, cukup hadir, cukup konsisten. Allah mencintai langkah yang terus kembali. Dan setiap kali kamu kembali, kamu sedang mendekat. Jika siap, balas. Zikir kecukupan tidak bekerja dengan cara mengubah dunia luar secara instan. Ia bekerja dengan menata ulang dunia batin kita terlebih dahulu. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan sering lahir dari penilaian, bukan dari kejadian. Zikir ini memperbaiki penilaian itu dengan tauhid. Kita berhenti melihat rezeki sebagai perlombaan. Kita mulai melihatnya sebagai bagian dari takdir yang diatur dengan hikmah. Ketika hati merasa cukup, tekanan hidup berkurang. Ketika tekanan berkurang, jiwa menjadi lebih jernih. Jiwa yang jernih lebih mudah bersyukur. Syukur memperluas makna rezeki, bukan hanya jumlahnya. Rajab melatih cara pandang ini secara perlahan dan aman. Banyak orang hidup dalam kecemasan, bukan karena kekurangan nyata, tetapi karena ketakutan masa depan. Stoik menyebut ini penderitaan imajiner. Zikir Al-Malikul Hakul Mubin
memotong penderitaan itu dari akarnya. Kita diingatkan bahwa masa depan bukan wilayah kekuasaan kita. Masa depan berada di tangan Raja yang Maha Benar. Saat kesadaran ini masuk ke hati, pikiran mulai tenang. Kita tetap merencanakan, tetapi tidak panik. Kita tetap berusaha, tetapi tidak tercekik oleh harapan. Rajab adalah bulan yang tepat menurunkan ekspektasi berlebihan, bukan untuk menyerah, tetapi untuk bernapas. Nafas yang tenang membuat langkah lebih kokoh, dan langkah kokoh jarang salah arah. Zikir ini juga mengajarkan kejujuran dalam melihat kemampuan diri. Kita tidak memaksakan standar orang lain pada hidup kita. Stoik mengajarkan hidup sesuai kodrat dan kapasitas. Islam mengajarkan ridha dengan bagian masing-masing. Ketika dua ajaran ini bertemu, lahirlah ketenangan dewasa. Kita berhenti membandingkan hidup secara menyakitkan. Kita mulai memperbaiki hidup secara realistis. Rajab adalah waktu yang tepat menurunkan suara perbandingan. Karena perbandingan yang berlebihan mengikis rasa syukur. Zikir ini menambal kembali lubang itu. Pelan, tetapi pasti. Dan rasa cukup mulai tumbuh dari dalam. Zikir kecukupan juga melatih kita menghadapi kehilangan. Kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Stoik mengajarkan menerima kehilangan sebagai hukum alam. Islam mengajarkan menerima kehilangan sebagai ujian iman. Zikir ini meneguhkan bahwa yang diambil bukan banner-banner milik kita, yang diambil kembali kepada pemilik sejati. Kesadaran ini tidak menghilangkan sedih, tetapi melembutkannya. Sedih tetap ada, tetapi tidak menghancurkan. Rajab mengajarkan kesedihan yang bermartabat, kesedihan yang tidak membawa kita jauh dari Allah. Dan zikir ini menjaga kita tetap berada di jalan itu. Jalan yang lurus meski berat. Setelah kecukupan mulai terasa, kita diarahkan pada zikir kemuliaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah ikrar arah hidup. Ia menegaskan bukan hanya siapa Tuhan kita, tetapi siapa teladan kita. Stoik menekankan pentingnya role model kebajikan. Islam memberikan teladan paling utuh melalui Rasulullah. Zikir ini menyatukan tauhid dan akhlak. Kita tidak hanya mengakui Allah, tetapi juga mengikuti utusannya. Rajab adalah waktu memperbarui ikrar ini, karena seringkali kita lupa arah di tengah kesibukan. Zikir ini menarik kembali kompas batin kita, kompas yang menunjuk ke arah yang benar, meski jalannya tidak selalu mudah. Mengucapkan zikir ini berarti menerima tuntunan hidup Nabi Muhammad. Bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam bersikap. Stoik mengajarkan ketenangan, kesabaran, dan pengendalian diri. Rasulullah mempraktikkan semua itu dengan kelembutan. Zikir ini mengingatkan kita pada standar akhlak itu. Kita diingatkan untuk tidak reaktif, untuk tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Rajab memberi ruang memperbaiki reaksi-reaksi ini. Kita belajar menunda respon, merenung, lalu bertindak. Zikir ini menjadi jeda di antara dorongan dan tindakan. Dan jeda itu sering menyelamatkan kita dari banyak penyesalan. Hidup pun terasa lebih ringan. Janji wajah bercahaya di hari kiamat bukan sekadar gambaran visual. Ia simbol dari jiwa yang bersih dan konsisten. Stoik mengajarkan bahwa kebajikan meninggalkan jejak pada karakter. Islam mengajarkan bahwa kebajikan meninggalkan cahaya pada ruh. Zikir ini menanam benih cahaya itu, bukan cahaya fisik, tetapi cahaya ketenangan. Orang yang hatinya terang biasanya tidak suka menyakiti. Orang yang hatinya terang tidak menikmati keburukan. Rajab adalah waktu menyalakan kembali cahaya yang redup, cahaya yang sering tertutup oleh dosa kecil yang dianggap biasa. Zikir ini membersihkan penutup itu satu persatu, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Membaca zikir ini 100 kali sehari adalah latihan kesetiaan. Kesetiaan pada arah hidup yang benar. Stoik menyebutnya komitmen pada nilai. Islam menyebutnya istiqomah. Keduanya menuntut kesabaran jangka panjang. Kita tidak selalu merasakan hasilnya langsung, tetapi perubahan sedang terjadi di dalam. Perlahan cara berpikir berubah. Perlahan reaksi berubah. Perlahan pilihan hidup menjadi lebih matang. Rajab memberi suasana yang mendukung perubahan pelan ini. Tidak ada tuntutan cepat, hanya ajakan untuk setia. Dan kesetiaan kecil yang konsisten sering lebih kuat dari semangat besar yang singkat.
Zikir ini juga mengajarkan identitas. Kita diingatkan bahwa kita adalah hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Identitas ini menenangkan karena jelas. Stoik mengajarkan hidup selaras dengan peran. Islam memberi peran tertinggi sebagai hamba. Saat peran ini jelas, kita tidak mudah goyah oleh penilaian manusia. Kita tidak terlalu haus pujian. Kita tidak terlalu takut celaan. Rajab adalah waktu menegaskan kembali identitas ini, karena dunia sering menarik kita ke identitas palsu. Zikir ini memanggil kita pulang. Pulang ke jati diri yang sederhana, namun kuat. Dan kekuatan sejati lahir dari kejelasan jati diri. Setelah 4 zikir besar, kita sampai pada inti segalanya. La ilaha illallah adalah fondasi yang menopang semua bangunan iman. Tanpa fondasi ini, amal mudah runtuh. Stoik mengajarkan prinsip utama yang menopang hidup bijak. Tauhid adalah prinsip utama itu dalam Islam. Zikir ini memurnikan sandaran kita. Kita melepaskan sandaran pada hal-hal rapuh. Kita kembali bergantung pada yang maha kokoh. Rajab adalah waktu memperkuat fondasi ini, karena fondasi jarang terlihat, tetapi menentukan segalanya. Ketika fondasi kuat, badai terasa lebih bisa ditahan, dan hidup pun tidak mudah runtuh. Mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas adalah latihan kejujuran terdalam. Kita mengakui bahwa kita tidak berkuasa atas segalanya. Stoik mengajarkan menerima keterbatasan manusia. Tauhid mengajarkan menerima keterbatasan sambil berharap pada Allah. Ini penerimaan yang aktif, bukan pasrah kosong. Kita tetap berusaha, tetapi tidak sombong. Kita tetap berharap, tetapi tidak menuntut. Rajab melatih keseimbangan ini, karena banyak kegelisahan lahir dari keinginan mengontrol segalanya. Zikir ini mematahkan ilusi kontrol itu dengan lembut, tanpa menyakiti ego secara kasar. Dan jiwa merasa lebih ringan karenanya. Rasulullah menyebut zikir ini sebagai zikir terbaik, karena ia merangkum segalanya dalam satu kalimat. Stoik menghargai kesederhanaan yang bermakna. Tauhid adalah kesederhanaan tertinggi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai. Tidak perlu penjelasan panjang untuk hati yang jujur. Rajab adalah waktu mengembalikan kesederhanaan iman ini. Kita terlalu sering membebani diri dengan banyak target. Zikir ini menyederhanakan arah. Kita kembali ke satu tujuan. Menyembah Allah dengan jujur. Saat tujuan jelas, langkah menjadi lebih mantap. Dan hidup tidak terasa serba salah. Jaminan dijauhkan dari api neraka, bukan sekadar janji akhirat. Ia juga memberi ketenangan di dunia. Orang yang merasa aman secara eksistensial hidupnya lebih damai. Stoik menyebutnya ketenangan batin. Islam menyebutnya sakinah. Zikir ini menumbuhkan rasa aman itu. Bukan aman karena harta atau kuasa. Aman karena sandaran yang benar. Rajab adalah bulan yang aman bagi jiwa yang ingin kembali. Aman untuk mengakui salah. Aman untuk memulai ulang. Zikir ini menjaga rasa aman itu tetap hidup, dan rasa aman adalah kebutuhan dasar jiwa manusia. Membaca zikir ini kapanpun hati lelah adalah bentuk perawatan jiwa. Stoik mengajarkan merawat pikiran seperti merawat tubuh. Islam mengajarkan merawat hati dengan zikir. Ketika hati lelah, jangan memaksa diri dengan banyak beban. Kembali ke kalimat inti ini. Ucapkan pelan, dengan sadar. Biarkan kalimat itu menenangkan ritme batin. Rajab memberi ruang istirahat ruhani seperti ini. Kita tidak dituntut heroik, kita hanya diajak jujur dan kembali. Dan seringkali, kembali adalah langkah paling berani. Karena ego tidak selalu suka kembali, tetapi jiwa sangat membutuhkannya. 5 zikir ini, jika dipahami sebagai satu rangkaian, membentuk sistem ketahanan jiwa. Tahlil pertama menjaga hidup. Zikir Nabi Yunus membuka jalan keluar. Zikir kecukupan menenangkan rezeki. Zikir kemuliaan meluruskan arah. Zikir tauhid inti menguatkan fondasi. Stoik mengajarkan sistem kebajikan yang saling menopang. Islam telah memberikannya jauh lebih lengkap. Rajab adalah waktu merangkai sistem ini dengan sadar. Kita tidak perlu mempraktikkan semuanya sekaligus. Mulai dari satu, lalu bertambah. Yang penting, konsisten. Karena konsistensi kecil mengalahkan semangat besar
yang cepat padam. Jangan jadikan zikir ini sekadar rutinitas kosong. Setiap zikir adalah dialog, bukan monolog. Stoik mengajarkan refleksi, bukan pengulangan tanpa makna. Saat membaca, hadirkan makna meski sebentar. Jika pikiran melayang, kembalikan dengan lembut. Tidak perlu marah pada diri sendiri. Rajab mengajarkan kelembutan dalam ibadah. Karena ibadah yang keras sering melelahkan jiwa. Zikir yang lembut justru bertahan lama. Dan yang bertahan lama itulah yang mengubah. Perubahan sejati, jarang dramatis. Ia terjadi diam-diam, tetapi mendalam. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah. Ketika 5 zikir ini mulai menjadi kebiasaan, perubahan mulai terasa. Reaksi kita lebih lambat, tetapi lebih bijak. Emosi tetap ada, tetapi tidak menguasai. Stoik menyebut ini penguasaan diri. Islam menyebutnya kedewasaan iman. Rajab adalah sekolah kedewasaan ini. Kita belajar menunda, merenung, dan menyerahkan. Hidup tidak selalu lebih mudah, tetapi terasa lebih ringan. Ringan karena kita tidak melawan takdir. Ringan karena kita berjalan bersama Allah. Dan berjalan bersama Allah membuat jarak terasa lebih singkat, meski jalannya panjang. Jangan khawatir jika perubahan terasa lambat. Lambat tidak berarti gagal. Stoik mengajarkan kesabaran pada proses jangka panjang. Islam mengajarkan sabar sebagai ibadah. Rajab menanamkan 2 makna ini sekaligus. Kita tidak dikejar target dunia. Kita diajak menata jiwa. Jika hari ini hanya 1 zikir yang tertanam, itu cukup. Allah melihat niat dan arah, bukan kecepatan. Yang penting kita tidak berhenti. Karena berhenti seringkali bukan karena lelah, tetapi karena putus asa. Dan Rajab datang untuk memadamkan putus asa itu dengan harapan yang tenang dan realistis. Pada titik ini, hidup mulai terasa lebih teratur dari dalam. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati lebih siap. Stoik mengajarkan kesiapan menghadapi apapun. Zikir melatih kesiapan itu dengan iman. Kita tidak lagi kaget berlebihan oleh ujian. Kita tidak terlalu larut dalam kegembiraan. Keseimbangan ini membuat hidup lebih stabil. Rajab adalah bulan menata keseimbangan ini. Antara dunia dan akhirat, antara usaha dan tawakal, antara harapan dan penerimaan. Dan keseimbangan ini jarang tercapai tanpa latihan. 5 zikir ini adalah latihan itu. Kita akan melanjutkan ke bagian doa dan penyerahan total. Di sanalah latihan stoik dan iman bertemu paling dalam. Penyerahan bukan kelemahan, tetapi puncak kekuatan batin. Stoik menyebutnya amor fati, mencintai takdir. Islam menyebutnya rida. Rajab mengajarkan rida tanpa putus usaha. Kita menyerahkan hasil, bukan tanggung jawab. Kita rida dengan ketetapan, bukan dengan kemalasan. Jika kamu siap melanjutkan ke bagian doa yang panjang dan mendalam, balas saja. Setelah fondasi zikir tertanam, kita diajak masuk ke ruang doa yang lebih dalam. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi pengakuan posisi diri. Stoik mengajarkan bahwa manusia kuat justru saat ia tahu batasnya. Islam mengajarkan bahwa hamba mulia ketika ia sadar butuh Tuhannya. Rajab membuka ruang ini dengan lembut. Kita tidak dipaksa menangis, tetapi diizinkan jujur. Kejujuran inilah yang menggerakkan doa. Bukan suara keras, bukan kata indah, melainkan hati yang hadir tanpa topeng. Doa seperti ini jarang ditolak, karena ia lahir dari kesadaran, bukan tuntutan. Dalam doa, kita belajar menurunkan ego perlahan. Ego yang ingin segalanya berjalan sesuai rencana kita. Stoik menyebut ego ini sebagai sumber penderitaan. Islam menyebutnya nafsu yang belum ditundukkan. Rajab adalah bulan pelunakan ego. Kita tidak diminta membunuh keinginan, tetapi menatanya. Doa membantu kita memisahkan kebutuhan dan ambisi. Banyak hal yang kita kejar ternyata tidak kita butuhkan. Saat doa jujur terucap, penyaringan itu terjadi. Kita mulai meminta yang benar-benar penting dan melepaskan yang hanya memuaskan gengsi. Hati pun menjadi lebih lapang. Doa juga melatih kesabaran dalam menunggu. Stoik mengajarkan bahwa waktu adalah sekutu bagi yang bijak. Islam mengajarkan bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Ketika doa belum dikabulkan, bukan berarti ditolak,
bisa jadi sedang disiapkan. Rajab mengajarkan cara menunggu tanpa resah. Kita menunggu sambil memperbaiki diri. Menunggu sambil tetap berjalan. Doa membuat penantian tidak terasa kosong. Karena setiap detik menunggu menjadi ibadah. Dan ibadah tidak pernah sia-sia. Ia selalu kembali dalam bentuk yang lebih baik. Saat kita berdoa, kita juga belajar menerima diri apa adanya. Kita datang kepada Allah tanpa topeng kesalehan palsu. Stoik menghargai kejujuran pada kondisi batin. Islam menghargai pengakuan dosa. Rajab adalah waktu aman untuk mengaku tanpa takut dihakimi. Allah tidak menuntut cerita indah, hanya hati yang jujur. Doa menjadi ruang aman itu. Kita mengakui lelah, kecewa, dan takut, tanpa harus terlihat kuat. Karena di hadapan Allah, kepura-puraan tidak diperlukan. Justru kelemahanlah yang membuka pintu rahmat. Dan rahmat itu yang menenangkan. Penyerahan total dalam doa bukan berarti berhenti berusaha. Stoik membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan tidak. Islam mengajarkan usaha dan tawakal berjalan bersama. Rajab menyeimbangkan keduanya. Kita berusaha pada wilayah kita menyerahkan hasil pada Allah. Doa menjadi jembatan antara usaha dan pasrah. Tanpa doa, usaha menjadi kering. Tanpa usaha, doa menjadi kosong. Keduanya saling melengkapi. Saat keseimbangan ini tercapai, hidup terasa lebih stabil. Tidak mudah putus asa, tidak mudah sombong. Karena kita tahu peran masing-masing. Dalam doa, kita juga belajar memaafkan. Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Stoik mengajarkan bahwa dendam melukai pemiliknya. Islam mengajarkan bahwa memaafkan mendekatkan pada Allah. Rajab adalah waktu membersihkan beban lama ini. Doa memberi ruang untuk melepasnya pelan-pelan. Kita tidak dipaksa lupa, hanya diajak melepaskan. Melepaskan agar hati tidak terus berat. Hati yang ringan lebih mudah menerima kebaikan. Dan kebaikan sering datang pada hati yang tidak penuh luka. Doa membantu proses ini tanpa paksaan. Dengan kesabaran yang manusiawi, ketika doa dipanjangkan, napas kita ikut melambat. Ini bukan kebetulan. Tubuh dan jiwa saling terhubung. Stoik menyadari pentingnya ketenangan fisik untuk ketenangan batin. Islam mengajarkan kehusyukan yang memengaruhi seluruh diri. Rajab mengundang kita memperlambat ritme hidup. Tidak semua harus cepat, tidak semua harus segera selesai. Dalam doa, kita belajar berhenti sejenak. Berhenti dari kebisingan dunia, berhenti dari tuntutan diri, dan dalam jeda itu, kita menemukan kembali diri kita, diri yang lebih tenang dan jujur. Doa juga mengajarkan rasa syukur yang lebih dalam. Bukan syukur karena semua baik-baik saja, tetapi syukur karena Allah masih membersamai. Stoik mengajarkan menerima realitas dengan lapang. Islam mengajarkan bersyukur dalam segala keadaan. Rajab mempertemukan dua sikap ini. Kita bersyukur bukan karena hidup mudah, tetapi karena kita tidak sendirian. Doa mengingatkan bahwa Allah selalu dekat. Bahkan saat kita merasa jauh, kesadaran ini menenangkan. Karena ditemani lebih baik daripada dimudahkan sendirian. Dan kebersamaan dengan Allah adalah ketenangan tertinggi. Saat doa terus dilantunkan, kita mulai melihat hidup dari jarak yang lebih luas. Masalah tidak lagi terasa menelan segalanya. Stoik menyebut ini perspektif kosmik. Islam mengajarkan melihat hidup sebagai perjalanan menuju akhirat. Rajab membantu memperluas pandangan ini. Kita menyadari bahwa hidup lebih besar dari satu kegagalan, lebih luas dari satu kehilangan. Doa membantu kita naik satu tingkat pandangan. Dari yang sempit menjadi lapang, dari yang sementara menjadi bermakna. Dan makna inilah yang membuat penderitaan bisa ditanggung. Tanpa makna, penderitaan menghancurkan. Doa juga mengajarkan keikhlasan dalam menerima hasil. Tidak semua doa dikabulkan sesuai keinginan. Stoik mengajarkan menerima hasil dengan lapang dada. Islam mengajarkan ridha pada keputusan Allah. Rajab melatih ridha ini tanpa paksaan. Kita belajar berkata, "Aku percaya." Meski belum mengerti, meski belum melihat, doa membantu kita mengucapkan itu dengan tulus. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai keyakinan. Keyakinan bahwa Allah tahu
yang tidak kita tahu. Dan kepercayaan ini menenangkan jiwa, karena kita tidak lagi sendirian memikul beban keputusan. Ketika doa dan zikir berjalan bersama, perubahan menjadi lebih nyata. Bukan perubahan dramatis, tetapi perubahan arah. Stoik menyebutnya pergeseran nilai. Islam menyebutnya hijrah batin. Rajab adalah bulan hijrah yang sunyi namun kuat. Kita mungkin masih di tempat yang sama. Masalah mungkin belum selesai, tetapi hati sudah berbeda. Reaksi sudah berubah. Cara memandang hidup sudah lebih dewasa. Dan perubahan inilah yang paling menentukan masa depan. Karena masa depan ditentukan oleh cara kita menyikapi hari ini, bukan oleh keadaan semata. Doa menata cara menyikapi itu. Dalam keheningan doa, kita juga belajar mendengarkan hati sendiri, mendengarkan bisikan nurani. Stoik mengajarkan refleksi harian. Islam mengajarkan muhasabah. Rajab mempertemukan keduanya. Kita mulai bertanya dengan jujur, apa yang perlu aku perbaiki? Apa yang perlu aku lepaskan? Doa menjadi ruang dialog itu. Bukan Allah yang perlu mendengar panjang lebar, tetapi kita yang perlu mendengar diri sendiri di hadapan Allah. Dan seringkali jawaban muncul dalam ketenangan, bukan dalam hiruk-pikuk. Rajab menyediakan ketenangan itu. Doa panjang juga melatih kerendahan hati. Kita menyadari betapa kecilnya kita. Stoik menyebutnya kesadaran kosmik. Islam menyebutnya hudu. Kesadaran ini tidak membuat kita minder, justru membuat kita proporsional. Kita berhenti merasa pusat segalanya. Kita menerima bahwa hidup tidak selalu tentang kita. Doa membantu menempatkan diri di posisi yang tepat. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dan posisi yang tepat membuat hidup lebih seimbang. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah putus asa, karena kita tahu tempat kita di hadapan Allah. Saat doa ditutup dengan selawat, kita diingatkan pada teladan hidup. Rasulullah adalah contoh manusia yang tenang di tengah ujian. Stoik mengagungkan figur bijak sebagai inspirasi. Islam memberikan figur paling sempurna. Selawat menghubungkan kita dengan teladan itu. Rajab adalah waktu memperkuat hubungan ini. Kita tidak hanya berzikir kepada Allah, kita juga mengingat Rasul-Nya, agar arah hidup tetap jelas. Karena iman tanpa teladan mudah kabur. Selawat menjaga kejernihan arah itu, dan arah yang jelas membuat perjalanan lebih bermakna. Meski jalannya panjang, selawat juga mengajarkan cinta yang tenang, bukan cinta yang meledak-ledak, tetapi cinta yang setia dan konsisten. Stoik menghargai afeksi yang terkontrol. Islam mengajarkan cinta yang menuntun pada ketaatan. Selawat memadukan keduanya. Kita mencintai Rasulullah dengan mengikuti ajarannya, bukan hanya menyebut namanya. Rajab mengingatkan kita pada cinta seperti ini. Cinta yang memperbaiki diri. Cinta yang membuat kita lebih sabar. Cinta yang menahan diri dari keburukan. Dan cinta seperti ini menenangkan jiwa, karena ia terarah dan tidak liar. Di akhir narasi ini, kita diajak berhenti sejenak, berhenti dari kebisingan dunia, berhenti dari tuntutan yang melelahkan. Stoik mengajarkan pentingnya jeda reflektif. Islam mengajarkan tadabur. Rajab menyediakan momen jeda ini. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup hadir dan bernapas. Biarkan semua yang didengar meresap perlahan. Tidak perlu langsung diamalkan semua. Satu yang melekat saja sudah cukup. Karena perubahan besar sering dimulai dari satu kesadaran kecil. Dan kesadaran kecil itu sedang tumbuh sekarang. Sahabatku, jika hatimu terasa lebih tenang setelah mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang pulang. Stoik menyebutnya selaras dengan kodrat. Islam menyebutnya kembali kepada fitrah. Rajab adalah undangan pulang itu. Kita mungkin lama pergi, tetapi pintu tidak pernah ditutup. Allah tidak pernah lelah menunggu. Dan doa adalah langkah pulang itu. Tidak harus sempurna, tidak harus panjang, cukup jujur dan hadir. Dan setiap langkah pulang selalu disambut dengan rahmat yang lebih luas dari kesalahan kita. Jangan khawatir jika besok kamu masih goyah. Itu manusiawi. Stoik tidak menuntut kesempurnaan, hanya latihan terus-menerus. Islam tidak menuntut tanpa salah,
hanya mau kembali. Rajab adalah bulan latihan, bukan ujian akhir. Jika jatuh, bangun lagi. Jika lupa, ingat kembali. Zikir dan doa adalah pengingat yang lembut. Tidak menghakimi, tidak memaksa. Hanya mengajak, dan ajakan ini akan terus ada. Selama napas masih diberi, selama hati masih mau mendengar. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memulai. Jika narasi ini menemanimu dalam sunyi, biarkan ia bekerja perlahan. Tidak perlu terburu-buru menilai hasil. Stoik mengajarkan, menanam, dan menunggu. Islam mengajarkan beramal dan bertawakal. Rajab mengajarkan keduanya dengan seimbang. Jadikan zikir dan doa ini teman harian. Teman yang tidak menuntut, teman yang menguatkan. Dan jika suatu hari kamu lupa, kembali saja. Tidak ada catatan absen di hadapan Allah. Yang ada hanya catatan niat, dan niat untuk kembali selalu bernilai. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, izinkan saya mengingatkan dengan lembut. Jika kamu merasa terbantu, bagikan ketenangan ini kepada yang lain. Bukan untuk pamer, tetapi untuk berbagi cahaya. Tuliskan satu niat atau doa di kolom komentar sebagai bentuk kesaksian hati. Dan jika kamu ingin terus ditemani narasi-narasi hening seperti ini, tetaplah bersama kami di Kata Abadi. Di sini kita tidak mengejar kecepatan dunia. Kita belajar berjalan tenang bersama waktu dan iman. Sampai akhirnya kita benar-benar pulang dengan hati yang lebih ringan, dengan jiwa yang lebih jujur, dengan langkah yang lebih yakin